Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada eh, video yang kedua ini saya akan membahas tentang evaluasi mata kuliah evaluasi. Pada mata kuliah evaluasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, pada pembahasan pertama, di sini saya akan membahas ruang lingkup teks. Ruang lingkup tes. Bagian umum seperti instrumen evaluasi. Ada dua bagian, yaitu tes dengan non-tes. Perbedaan tes objektif dan uraian dari segi kemungkinan jawaban. Tes uraian sifatnya subjektif. Tes uraian itu sifatnya objektif, mengukur keluasan kemungkinan jawaban terbuka. Sedangkan tes objektif yaitu seperti pilihan ganda. Yang kedua, menjodohkan. Yang ketiga, istilah singkat. Yang keempat, benar salah. Yang kelima, hubungan dan lain-lain. Baik, selanjutnya, jenis kompetensi psikologi ada dua bagian. Tes performansi maksimal, yaitu mengungkap apa yang dilakukan oleh individu sebaik mungkin, seperti mendorong diri pada kemampuan maksimal. Contohnya seperti tes berlari, tes untuk kerja, dan lain-lain. Sedangkan tes performa tipikal adalah mengungkap apa yang dilakukan individu seidentik atau sejujur mungkin, biasa katakan berlaku pada situasi tertentu. Contoh, angket minat belajar. Yang kedua, kepuasan akademik dan lain-lain. Tes performansi maksimal seperti pada tes di depan komputer, berlari, atau orang yang melakukan penurunan badan. Sedangkan performansi tipikal seperti wawancara untuk digunakan untuk melamar kerja, seperti itu. Berdasarkan waktu, performatif adalah proses berbagian topik, tema, materi tertentu, evaluasi, periodik atau proses. Yang kedua, sumatif pada akhir penilaian atau keputusan akhir menyeluruh. Berdasarkan fungsi, terbagi menjadi dua, yaitu diagnostif adalah teks yang dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi faktor penyebab dari kondisi negatif yang memungkinkan terjadi. Misalnya tes kesulitan belajar, tes minat baca. Yang kedua yaitu penempatan. Pada penempatan ini adalah tes yang dilaksanakan bertujuan untuk mengklarifikasi dan menempatkan peserta didik heterogen menjadi homogen. Misal tes penempatan kemampuan berbahasa Inggris, seperti itu. Baik, pada pembahasan kedua dalam ruang lingkup evaluasi, prinsip penilaian autentik di madrasah atau di SD, kurikulum 2013. Perlu kita ketahui definisi dari prinsip penilaian autentik itu sendiri, seperti pengukuran secara bermakna pengukuran pada keseluruhan aspek hasil belajar, yakni sikap atau keterampilan dan pengetahuan peserta pada
pendekatan kinerja atau proses, dan hasil atau produk. Bagi guru, harus dapat mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar dan perubahan tingkah laku yang dimiliki siswa. Sebelum masuk tahap selanjutnya, perlu kita ketahui makna dari kata autentik. Autentik menurut bahasa Yunani, dari bahasa Yunani genuini atau asli, sedangkan nyata itu empiris atau valid. Autentik meliputi seluruh dimensi hasil belajar siswa seperti kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, aktivitas baik pada proses maupun produk. Yang selanjutnya relevan dengan aktivitas belajar. Aktivitas belajar autentik terbagi menjadi 4 bagian berpusat pada siswa. Yang kedua, kontekstual dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pengembangan belajar langsung. Yang keempat, penyelesaian masalah. Ini termasuk dalam pendekatan saintifik. Baik, pada pembahasan yang ketiga mengenai tentang ruangan lingkup evaluasi. Yaitu makna evaluasi. Ada beberapa bagian seperti mengukur, menilai, dan menjustifikasi. Dalam makna ketiga ini, menurut Griffin, rangkaian kegiatan pengumpulan, analisis, kesimpulan, hingga penyajian informasi. Banyak istilah evaluasi dalam bidang pendidikan, seperti evaluasi belajar, evaluasi sumatif, evaluasi akhir, evaluasi proses, evaluasi program, evaluasi kinerja, evaluasi kelulusan, dan lain-lain sebagainya. Menurut pada tingkat diagram, posisi dari evaluasi di atas, yang paling terbawah yaitu evaluasi hasil belajar, lalu meningkat menjadi evaluasi pembelajaran, sehingga menjadi evaluasi pendidikan sendiri. Baik, pada pembahasan yang keempat, yaitu penerapan penilaian autentik atau penilaian portofolio. Definisi. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui definisi. Apa arti dari portofolio? Portofolio adalah kumpulan bukti atau keterangan mengenai para siswa atau sekelompok siswa yang menunjukkan kemampuan akademik, prestasi, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, portofolio sebagai asesmen adalah pengumpulan informasi tentang siswa melalui bukti beberapa contoh pekerjaan siswa yang berkelanjutan. Kata kunci portofolio adalah kumpulan berbagai bukti belajar siswa, sedangkan karakteristiknya yaitu ada 5 bagian, yaitu menuntut kerjasama siswa dan guru. Yang kedua, bukti pilihan yang melibatkan guru dan siswa. Yang ketiga, bukti yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, digunakan sebagai refleksi
dari siswa. Yang kelima yaitu jenis portofolio harus dirancang dari awal pembelajaran. Langkah pengembangan dan penggunaan portofolio itu sendiri ada 3 bagian, yaitu persiapan yang meliputi menentukan jenis portofolio yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu mengatur portofolio, seperti pengembangan mengatur portofolio selama 1 semester sesuai kesepakatan siswa menyelesaikan tugas-tugas atau dokumen, dan mereka harus tahu bahwa semua tugas atau beberapa tugas tersebut akan dijadikan bukti bahwa portofolio. Tugas-tugas yang dijadikan dokumen harus dengan tujuan portofolio kemudian di atas dan diorganisir sesuai dengan ciri khas pribadi masing-masing. Yang ketiga, pemberian nilai akhir portofolio. Portofolio yang sudah lengkap dan diorganisir dengan baik diberi nilai akhir portofolio menurut Hilbert tahun 1999. Selain ini, portofolio yang dinilai juga selayaknya menilai kelengkapan portofolio yang meliputi pemberian sampul, nama pengembangan dan perencanaan siswa dan guru, daftar isi serta refleksi diri. Baik, selanjutnya pada materi keempat yaitu kita membahas mengenai tentang makna evaluasi itu sendiri. Banyak istilah yang berisian makna evaluasi, seperti mengukur, menilai, mengetes, dan mengakses. Kita membahas yang pertama yaitu mengukur. Mengukur adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan, seperti alat ukur, objek ukur, hasil ukur, atau numerik. Sedangkan menilai adalah membandingkan hasil ukuran dengan standar kriteria. Hasil ukur nilai kemampuan membaca, standar kemampuan membaca anak usia SD. Kita harus mengetahui hasil ukuran nilai kemampuan membaca, standar kemampuan membaca anak usia SD. Makna evaluasi seperti